ini betapa banyak informasi yang menyesatkan untuk para guru, pelajar, dan orang tua. Itulah mengapa channel ini dibuat sebagai sumber informasi pendidikan yang terkini, terpercaya, dan pastinya mencerdaskan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di channel Guru Robot 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas tentang model-model soal bakat scholastik yang sering muncul atau sering keluar di seleksi P3K. Ini sangat perlu untuk kita pelajari, nanti kita akan berikan kunci jawaban dan pembahasannya. Baik, untuk efisiensi waktu kita langsung saja menuju ke soal nomor 1. Di sini soalnya, setiap peserta ujian sekarang sedang berpikir. Maka, soal ini kita diminta menarik kesimpulan dari pernyataan di atas. Kita mencari jawaban yang dari A, B, C, D, E ini merupakan kesimpulan atau sinkron dengan pernyataan yang di atas ini. Cara menjawab soal seperti ini ada dua cara yang biasa digunakan. Yang pertama adalah untuk teman-teman atau rekan-rekan yang sudah lincah atau lancar dalam menarik kesimpulan atau sering mengerjakan soal-soal seperti ini, biasanya langsung saja tinggal langsung mencari jawaban A, B, C, D ini, ya, artinya sudah terbiasa. Nah, untuk teman-teman yang belum terbiasa atau belum lincah mengerjakan soal seperti ini, biasanya bisa juga menggunakan cara pola atau menggunakan rumus. Jadi kita coba menjawab dengan pola. Nah, caranya seperti ini, kami tandai. Ya. Jadi ada dua poin utama di sini sebenarnya dalam kalimat ini perlu kita ketahui dulu, yaitu peserta ujian. Ya, peserta ujian. Nah, ini kita beri simbol M. Ya, peserta ujian ini adalah M. Yang selanjutnya adalah sedang berpikir. Sedang berpikir ini kita beri simbol N. Ya. Ini dua komponen utama dalam pernyataan ini yang fokusnya ke sini sebenarnya. Setiap peserta ujian sekarang sedang, yaitu peserta ujian itu disimbolkan dengan M, sedang berpikir kita simbolkan dengan N. Baik. Nah, sekarang kita tinggal mencocokkan. Berarti kalimat ini polanya seperti ini. M ya sama dengan N. Karena di sini pernyataannya setiap peserta ujian sekarang sedang berpikir, berarti semua peserta ujian itu sedang berpikir. Nah, simbolnya seperti ini. M atau peserta ujian itu sama dengan N atau sedang berpikir. Nah, sekarang kita tinggal mengecek pola dari setiap opsi jawaban. Kemudian kita lihat A, pilihan A. Jika si A sedang berpikir, ya, jika si A sedang berpikir tadi simbolnya N, si A sedang berpikir berarti kita simbolkan N, ya. Maka si A bukan peserta ujian. Maka si A bukan peserta ujian sama dengan, kalau peserta ujian tadi M ya, kita simbolkan M, bukan peserta ujian berarti minus M. Karena minus ini kita simbol artikan bukan ya. Nah, kita sudah bisa melihat perbedaan ya. Ini berbeda. Pola yang seharusnya kan M sama dengan N. Ini berbanding terbalik nih. Minus M dengan N. Maka pasti jawabannya salah. Berarti A bukan jawaban yang benar. A salah. Itu caranya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke opsi B. Kita hapusin dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke B. Jika si A sekarang tidak berpikir, ya, tidak berpikir itu kan N ya, berarti tidak berpikir, maka kita simbolkan dengan minus N. Maka, ya, sama dengan ia peserta ujian, berarti peserta ujian cocok ya, M ya, berarti langsung sini M. Nah, sekarang kita lihat lagi, apakah sama M sama dengan N, sementara opsi B ini pernyataannya M sama dengan minus N. Ini kan juga salah. Nah, seperti itu cara kita menganalisa, itu lebih tersistematis ketika kita menggunakan pola seperti ini. Dibanding kita langsung nebak-nebak, tinggal mensinkronkan, biasa kita ada kekeliruan. Kalau ini lebih teruji, ya. Jadi opsi jawaban B juga salah. Nah, itu kita coba ke C. Ini kita hapus dulu lagi. Oke. Sekarang kita cek jawaban C.
Jika A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. Jika A sedang berpikir, berarti N, maka ia peserta ujian M. Nah, di sini kita sudah bisa menemukan persamaan pola ya, M dengan N. Nah, ini. Nah, berarti besar kemungkinan jawabannya adalah C. Seperti itu. Karena ada kalimatnya sinkron, polanya sinkron seperti itu. Tidak apa-apa, kita uji jawaban D dan E untuk mengetahui lebih pasti. Ini kita hapus dulu. Oke. Sekarang kita langsung ke jawaban D. Jika si A sekarang sedang berpikir tadi N ya, berarti si A sedang berpikir berarti N sama dengan, maka ia bukan peserta ujian. Maka ia peserta ujian M, bukan peserta berarti minus M. Nah, lagi-lagi beda polanya. Kalimat D ini hampir sama dengan kalimat A sebenarnya. Jika A sedang berpikir, maka si A bukan peserta ujian ya. Ini beda, sama ya, sama sebenarnya kesimpulannya, redaksinya saja yang berbeda. Kalau di D ini ada kata sekarang depan sini. Kalau kemudian si A-nya di sini diganti dengan iya. Nah, di sini. Jadi sama ya, antara A dengan D ini kesimpulannya sama. Dan otomatis sama-sama salah. Kita hapus. D salah. Nah, yang menarik adalah E. Kalau kita lihat di sini, jika si A bukan peserta ujian tadi M, bukan peserta ujian, ada kata bukan berarti minus M itu sama dengan, maka ia tidak sedang berpikir. Sedang berpikir itu N, ada kata tidak di sini, maka disimbolkan dengan minus N. Berarti minus M sama dengan minus N. Sementara pola yang sebenarnya adalah M sama dengan N. Maka jawaban yang benar adalah C. Jawaban benar adalah C tadi. Polanya sama, M sama dengan N, seperti itu. Nah, jawaban E ini adalah kita istilahkan biasanya jawaban pengecoh. Jawaban yang mengecoh sebenarnya. Jadi jawaban yang benar adalah sekali lagi C. Dengan pola tadi sama, M sama dengan N. A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. Seperti itu cara menjawabnya dan dengan menggunakan pola. Ini akan lebih sekali lagi tersistematis dan membuat teman-teman lebih yakin dengan jawabannya karena tidak cuma menerka-nerka secara langsung, tapi berdasarkan analisa. Mungkin Anda bertanya, kalau begini caranya lambat. Lambat kita praktekkan di sini karena kita menjelaskan, tapi kalau teman-teman mempraktekkan sendiri langsung nanti akan cepat. Jadi tergantung cara mana yang menurut Anda nyaman, mau menganalisa langsung atau menggunakan pola. Kami memberikan dua caranya, tergantung teman-teman yang mana teman-teman suka. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Ogis lebih tinggi daripada Beni. Rangga lebih pendek daripada Ogis. Jadi ada 3 tokoh di sini, Ogis, Beni, dan Rangga. Cara menjawabnya bisa menggunakan pola atau ini kita pakai cara gambar ya supaya lebih sistematis analisanya. Kita pilih warna merah kuning ya. Ogis lebih tinggi daripada Beni. Jadi berarti yang lebih tinggi adalah Ogis ya. Beni lebih pendek. Kita gambarkan saya seperti ini. Sederhana. Anggaplah ini tinggi badannya Ogis ya. Kita simbolkan dengan O. Lebih tinggi berarti Beni ini Beni ya. Yang pastinya Ogis ini dia lebih tinggi daripada Beni ya. Kemudian Rangga lebih pendek daripada Ogis. Rangga lebih pendek berarti dia juga pendek. Rangga di sini kita gambarkan ini Rangga. Yang pastinya kita tidak tahu apakah Rangga ini lebih tinggi daripada Beni atau lebih pendek. Ya, karena tidak ada pernyataan menerangkan itu. Yang kita tahu adalah Rangga ini lebih pendek daripada Ogis. Berarti yang paling tinggi adalah dari ketiga orang ini adalah Ogis.
Ogis. Kemudian Beni dan Rangga kita tidak tahu yang mana paling tinggi. Jadi kita mencari kesimpulan. Kita lihat dulu opsi A. Kita lihat opsi A. Jika Rangga 180, jika Rangga 180 sini ya. Beni 180. Jika Rangga 180, Beni 180. Apakah kesimpulannya benar? Salah. Kenapa bisa salah? Jawabannya adalah karena yang seperti yang kami katakan tadi, tidak dijelaskan di pernyataan ini siapa yang lebih tinggi antara Beni dengan Rangga. Ini kesimpulan yang tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Maka itu salah. And kita lanjut. Jika Rangga 180 cm, Rangga 180 cm, Beni tingginya kurang dari 180, maka Beni kurang dari 180. Nah, alasannya sama tadi dengan jawaban A. Tidak ada pernyataan yang menjelaskan yang mana lebih tinggi antara Beni dengan Rangga, ya kan? Maka ini kesimpulan yang tidak berdasar juga, salah. Lanjut ke C. Jika Rangga 180 cm, Beni tingginya lebih dari 180 cm. Sama alasannya tadi, salah. Karena membandingkan antara Rangga dan Beni. Sementara tidak ada pernyataan terjelas tentang siapa yang lebih tinggi sebenarnya antara ini, si Beni dan si Rangga ini. Yang dijelaskan adalah kedua-duanya ini yang dijelaskan adalah yang paling tinggi adalah Ogis. Kita lihat lagi opsi D. Jika Ogis 180, si ini ya, Ogis 180, Beni dan Rangga tingginya kurang dari 180. Beni dan Rangga kurang dari 180. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, jika Ogis 180, Beni dan Rangga tingginya kurang. Iya, karena kedua-duanya lebih rendah atau lebih pendek daripada Ogis. Nah, yang pastinya kalau Ogis 180 otomatis keduanya ini di bawah 180 atau kurang dari 180. Maka benar jawaban D. Kita cek dulu jawaban E. Tidak ada jawaban yang tepat. Nah, ini salah. Ada jawaban yang tepat, yaitu D. Nah, seperti itu caranya. Jadi bisa menggunakan pola seperti ini, pola gambar. Kalau tadi pola huruf di nomor 1. Kita cocokkan saja kira-kira yang mana lebih tepat. Nah, yang mana lebih nyaman untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi yang ada dalam soal supaya kita lebih cepat menganalisanya dan lebih sistematis dalam menganalisa daripada sekedar berhayal-hayal. Beni itu kan ngawur jadinya dan justru membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau kita menggunakan gambar seperti ini, itu lebih sistematis dan lebih terukur dan lebih jelas jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Pak Imam adalah warga desa Suket. Nah, oke. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Ini desa Suket kita simbolkan dengan, kita menggunakan pola lagi supaya lebih sistematis dan jelas cara menjawabnya. Warga desa Suket kita simbolkan dengan S ya. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Berarti sama dengan adalah ya, sama dengan nelayan kita simbolkan dengan N. Nah, Pak Imam adalah warga desa Suket. Pak Imam ini kita simbolkan dengan I ya. Pak Imam sama dengan desa Suket S ya. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita mau gambarkan lebih detail, maka kita bisa katakan sama dengan S ya, sama dengan N ya, kemudian sama dengan I. Warga desa Suket itu sama dengan nelayan, semua dan nelayan. Juga Pak Imam sama dengan sama-sama ya, ini saling berkaitan semua. Bisa juga kita balik-balik posisi, misalnya I kita taruh di depan, I sama dengan S sama dengan N, sama semua, atau N sama dengan I sama dengan sama, semua sama dengan ya, semua sama. Nah, kita tinggal mencari jawaban yang benar. A. Pak Imam pasti seorang nelayan. Pak Imam I tadi sama dengan N ya, pasti seorang nelayan. Iya, benar ya, harus sama dengan. Maka jawaban yang benar adalah I. A, maksud kami A. Pak Imam pasti seorang I. Pak Imam I sama dengan nelayan. Nah, seperti itu. I sama dengan N.
Kita uji jawaban selanjutnya untuk melihat kebenaran yang lebih jelas. Kita uji opsi jawaban B ya. Kita tidak apa-apa kita uji untuk memastikan lagi jawaban kita sudah benar. Tapi kami sarankan untuk di soal nanti ketika Anda sudah yakin jawaban benar, sebaiknya langsung dijawab saja supaya waktunya lebih efisien seperti itu. Kita coba uji jawaban B. Pak Imam bukan seorang nelayan, berarti Pak Imam, berarti gambarannya seperti ini. Pak Imam sama dengan bukan seorang nelayan, berarti kan ada kata bukan maka kita pakai simbol minus ya. Bukan seorang nelayan. I sama dengan minus N. Nah, beda ya polanya di sini ya. Seharusnya N sama dengan I. Nah, berarti ini sudah berbeda polanya, maka ini pasti salah. B sudah salah. Tadi A benar ya. Oke. Selanjutnya, Pak Imam terpaksa menjadi nelayan. Pak Imam terpaksa menjadi nelayan. Kata terpaksa ini tidak ada ya sangkutannya dengan soal di atas atau pernyataan di atas ya. Ini keluar dari teks, Benar misalnya kalau kita secara gali Pak Imam ini nelayan, tapi ada kata terpaksa, ini yang keluar dari teks. Ini yang perlu teman-teman juga hati-hati. Selalulah berdasar pada pernyataan yang ada dalam soal. Itu landasan kita. Ya, seperti itu. Pak Imam belum mau menjadi nelayan. Nah, belum mau menjadi nelayan itu juga salah. Karena Pak Imam itu nelayan, sudah jelas dia adalah nelayan. Di sini tadi disebutkan ya, S sama dengan N sama dengan I, nelayan sama dengan Pak Imam sama dengan nelayan. E, Pak Imam nelayan dari desa sebelah desa Suket. Desa sebelah desa Suket kalau kita gambarkan berarti I, Pak Imam sama dengan nelayan sebelah desa Suket, yang pasti bukan desa Suket kan, yaitu sebelahnya, berarti kita simbolkan minus S. Ini kan sudah keliru juga polanya. I sama dengan minus S. Seharusnya I sama dengan S. I sama dengan S. Sama dengan semua ini. Tidak ada yang semuanya positif. Tidak ada yang menggunakan kata simbol minus. Maka salah. Berarti ini juga salah. Jawaban yang benar adalah A. Nah, ini cara untuk menguji jawaban menggunakan pola. Dengan cara ini sekali lagi kita lebih yakin dengan jawaban kita. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Elang adalah burung. Elang terbang ke selatan. Beberapa burung terbang ke selatan. Kita lihat jawabannya. Kita mau coba jawab secara langsung. Semua burung adalah elang. Semua burung adalah elang. Jadi A ini jawabannya keliru karena terlalu mengeneralisir jawaban. Ya, terlalu umum jawabannya. Semua burung adalah elang. Tidak ada dikatakan di sini semua burung. Dikatakan elang adalah burung. Benar, elang termasuk burung. Kalau dikatakan semua burung adalah elang, maka itu keliru. B, kita tandai. A salah. B, tidak setiap elang yang terbang ke selatan adalah burung. Jadi jawaban B ini salah. Karena di sini katakan tidak setiap elang yang terbang ke selatan adalah burung, sementara pernyataan di atas elang adalah burung. Nah, ini salah. Jawaban C, burung bukan elang. Ini otomatis juga salah. Burung bukan elang karena di sini katakan elang adalah burung, berlawanan dengan pernyataan di atas. D, tidak semua burung elang terbang ke selatan. Dan kalau teman-teman tidak teliti, bisa jadi teman-teman menjawab jawaban D ini karena ini memang jawaban pengecoh. Tidak semua burung elang terbang ke selatan. Di sini katakan elang terbang ke selatan. Ini membuat pernyataan D ini mengatakan bisa dikatakan sebagian burung elang ya tidak terbang ke selatan. Nah, ini bertentangan sebenarnya dengan di sini tidak ada kode atau bahasa yang menunjukkan apakah sebagian atau semua elang terbang ke selatan. Dikatakan adalah elang terbang ke selatan. Nah, berarti jawaban sebenarnya ini D salah. Yang benar adalah E. Kok bisa? Tidak semua burung terbang ke selatan. Di sini dikatakan beberapa burung terbang ke selatan, berarti tidak semua burung terbang ke selatan. Karena beberapa berarti ada sebagian yang tidak kan? Maka jawaban yang benar adalah tidak semua burung terbang ke selatan. Baik, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Semua yang hadir merupakan anggota perkumpulan. Sebagian yang hadir adalah psikolog. Semua yang hadir ya, misalnya ada sebuah rapat, semua yang hadir itu adalah anggota dari sebuah perkumpulan dalam suatu ruangan ini.
Sebagian hadir dalam ruangan itu ada psikolog, ya, ada psikolog. Kita lihat jawaban A. Kita pakai warna, ya. Semua psikolog hadir dalam rapat. Semua psikolog hadir dalam rapat. Ini tidak benar, ya, karena di sini sebagian yang hadir adalah psikolog. Tidak ada keterangan dalam kalimat ini menyatakan psikolog ini hadir semua, tidak ada, ya. Berarti jawaban A bukan. B. Semua anggota perkumpulan adalah psikolog. Ini juga salah. Kenapa? Karena di sini dikatakan sebagian yang hadir adalah psikolog. Sebagian yang hadir dalam perkumpulan itu adalah psikolog. Berarti semua anggota perkumpulan adalah, berarti tidak semua anggota perkumpulan ini adalah psikolog. Sebagian adalah profesi lain dari anggota perkumpulan ini, ya. Ini salah pernyataan. Mengatakan semua anggota perkumpulan adalah psikolog. C. Semua anggota perkumpulan yang hadir. Semua anggota perkumpulan yang hadir. Semua anggota perkumpulan yang hadir, ya. Ini jawaban sebenarnya salah juga, karena ini hanya pengulangan dari kalimat nomor bagian atas ini. Semua yang hadir merupakan anggota perkumpulan. Semua yang anggota perkumpulan. Ini dia balik saja kalimat nomor 1. Ini hanya pengulangan premis di atas ini. Tidak ada menyinggung di bagian 2. Jadi kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang benar adalah mengcover 2 kalimat ini, ya. D. Sebagian psikolog adalah anggota perkumpulan. Sebagian yang hadir adalah psikolog. Berarti jawaban ini benar, karena sebagian psikolog ada anggota perkumpulan. Terbukti dengan dia hadir dalam perkumpulan, ya. Sebagian dari psikolog itu hadir dari dalam perkumpulan, maka jawaban benar. Sebagian psikolog adalah anggota perkumpulan. E. Sebagian yang hadir bukan anggota perkumpulan. Ini sudah keliru, ini bertentangan dengan kalimat di atas. Semua yang hadir merupakan anggota perkumpulan. Di sini dijelaskan sebagian yang hadir bukan anggota. Yang hadir pasti adalah anggota perkumpulan. Maka ini salah. Jawaban yang benar adalah D. Nah, beginilah Bapak Ibu cara menjawab soal-soal bakat skolastik seperti ini, penalaran seperti ini. Ini adalah model-model soal yang sering sangat muncul dan kemungkinan besar akan muncul. Kami tidak mengatakan soal ini yang muncul, yang kami maksud adalah model soal seperti ini besar kemungkinan akan muncul, menarik sebuah kesimpulan atau menyimpulkan dari premis-premis yang sudah disediakan dalam soal. Selanjutnya kami akan berikan soal, salah satu soal, silakan Bapak Ibu analisa, lalu silakan berkomentar di kolom komentar menurut Bapak Ibu apa kira-kira jawabannya, dan kalau bisa disertai dengan alasan. Soalnya adalah ini. Coba Bapak Ibu analisa soal ini, simpulkan. Boleh menggunakan pola, boleh menggunakan penalaran langsung. Silakan dijawab A, B, C, D, atau E, dan berkomentar jawaban apa menurut Bapak Ibu yang benar. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.